Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat anak-anakku semua. Pada hari ini, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6 semester ganjil untuk pelajaran yang ketiga atau bab yang ketiga, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pelajaran ini ada dua subbab, yaitu makna Asmaul Husna dan yang B mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma, amin. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sudah subscribe dan share link video ini, dan selamat datang di Sidik Edutainment. Jangan lupa untuk dukung kami, dukung untuk pembuatan video pembelajaran ini dengan subscribe dengan cara seperti itu dan nyalakan notifikasinya. Sebelum pelajaran dimulai, silakan isi daftar hadir di kolom komentar dengan isi nama lengkap dan asal sekolah. Lalu tekan komentar. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk pada subbab yang pertama atau yang A, makna Asmaul Husna. Tentu anak-anak semua sudah tahu makna dari Asmaul Husna, yaitu Asmaul, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Husna yang baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Kemudian pada bab kali ini kita akan membicarakan beberapa Asmaul Husna. Yang pertama adalah As-Somad, ya. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku kita sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa membantu kita. Jadi As-Somad di sini adalah artinya maha dibutuhkan. Kita selalu memintanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nanti ketika kita meminta, Allah akan memberikan melalui perantara-perantara yang ada di sekitar kita. Bisa melalui perantara orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian nama atau Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Asmaul Husna Al-Muqtadir ini, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Menentukan. Jadi, karena Allah yang maha menguasai atau maha kuasa terhadap alam semesta beserta isinya, maka kita harus mensyukuri apa yang Allah miliki ataupun apa yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Jadi tidak ada yang lebih dahulu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa mendahuluinya. Makanya kemudian Al-Muqaddim adalah sifat ataupun nama Allah, dan maha mendahulukannya ini atas apa yang diciptakan. Jadi Allah menciptakan manusia, menciptakan malaikat, menciptakan alam semesta. Itu tentu Allah ada dahulu, ya, ada pada terlebih dahulu. Tidak mungkin
sebelum Allah itu tidak akan ada sesuatu makhluk pun yang ada. Makanya mempunyai sifat al-muqaddim. Selanjutnya al-baqi. Al-baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Jadi, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak kekal, atau yang Maha Kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kehidupan yang ada di bumi ini pun tidak kekal. Tumbuhan, hewan, manusia, semuanya ketika lahir, kemudian setelah beberapa waktu usia, habis oleh usia, umur, kemudian akan meninggal dan dikuburkan di dalam tanah dan kembali lagi kepada Allah yang Maha Kekal. Itulah tadi tentang Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna yang sudah kita bahas. Dan selanjutnya kita memasuki subbab yang kedua, mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan. Kita pun menerapkan Asmaul Husna ataupun nilai-nilai Asmaul Husna. Coba kita pertama tentang sifat As-Somad. Apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan sifat As-Somad? Antara lain sebagai berikut. Yang A, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. B, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. C, berusaha membantu teman di sekolah maupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Yang kedua, mengakui sifat Al-Muqtadir. Bagaimana menerapkan sifat Al-Muqtadir? Yang A, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Yang B, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Selanjutnya, mengakui sifat Al-Muqaddim. Mari kita mengakui sifat Al-Muqaddim dalam berbuat kebaikan. Hendaknya kita lebih dahulu berbuat. Jangan nunggu orang lain berbuat baik kepada kita, tapi kita menggerakkan diri kita untuk berbuat baik. Kemudian yang B, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang C, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar atau tugas dari Bapak Ibu guru. Yang D, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Keempat, mengakui sifat Al-Baqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal, yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Itulah tentang pelajaran pada kali ini tentang indahnya nama-nama Allah. Tadi sudah kita membahas bagaimana sifat-sifat ataupun Asmaul Husna, nama-nama yang baik, kita sudah mengenal itu. Kemudian kita pun mengakui bahwa nama-nama Allah itu juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.